Oke, mari kita bahas sebuah konsep yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang kesuksesan. Ini didasarkan pada buku The Five Types of Wealth karya Salil Jah. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita kan sering banget ya, nyamain kata tajir sama sejahtera. Seolah-olah itu hal yang sama. Tapi, gimana kalau keduanya itu beda banget? Sumber yang kita bahas ini bilang, menjadi tajir itu cuma satu bagian kecil dari menjadi benar-benar sejahtera. Nah, kerangka kerja ini mendefinisikan ulang apa itu kekayaan. Jadi ada 5 kategori yang berbeda. Dan urutannya, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia yang menarik banget. Kebanyakan dari kita kan ngejar yang nomor 5 dulu, ya enggak, duit dulu. Tapi, model ini justru membaliknya. Menurut kerangka ini, kekayaan finansial itu komponen terakhir. Kepingan puzzle paling ujung, bukan titik startnya. Jadi kalau uang bukan nomor satu, terus apa dong? Oke, mari kita mulai dari yang paling puncak. Dari aset yang paling berharga dari semuanya. Tipe kekayaan pertama dan yang paling fundamental adalah kekayaan waktu. Ini bukan berarti leha-leha nggak ngapa-ngapain ya, tapi tentang punya kendali penuh atas jadwal kita. Punya kebebasan dan otonomi. Coba deh bayangin, apakah ini terdengar seperti hidup yang sukses buat Anda? Anda bisa atur jadwal sendiri, nggak dikejar-kejar deadline terus, punya waktu buat keluarga, buat temen, buat nge-gym, buat istirahat, buat mikir, intinya bukan soal jadi miliarder, tapi punya waktu buat benar-benar hidup. Jadi, poin utamanya simple banget. Buat apa punya banyak uang kalau nggak ada waktu buat nikmatinnya atau buat investasi ke area-area penting lainnya dalam hidup kita? Oke, kita lanjut ke pilar-pilar berikutnya, dan Anda bakal lihat semuanya ini nyambung banget satu sama lain. Ini bukan soal networking biar dapat proyek, bukan. Ini soal membangun koneksi yang tulus, yang benar-benar ngisi baterai sosial kita dan bikin kita nggak merasa sendirian. Coba pikirin deh, kalau Anda cuma fokus kejar uang, Anda itu cuma menukarkan waktu dan energi Anda yang terbatas. Tapi pas Anda membangun kekayaan sosial, Anda jadi punya akses ke sumber daya, ilmu, dan kesempatan dari seluruh jaringan Anda. Selanjutnya adalah kekayaan mental. Ini lebih dari sekedar nggak cemas atau depresi ya. Ini adalah kondisi di mana pikiran kita itu tenang, jernih, dan terus tumbuh. Pikiran yang nggak stres melulu itu kan yang bikin kita bisa kreatif, bisa belajar hal baru, dan bisa nemuin makna hidup. Dan tentu saja, kekayaan mental itu bergantung banget sama kekayaan fisik. Pepatah lama itu bener banget, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini soal energi yang kita punya setiap hari. Nah, buat membangunnya, kita butuh tidur yang cukup, makan yang benar, olahraga, yang mana semua itu butuh investasi waktu dan ya dukungan finansial juga. Dan ini dia, inti dari semuanya. Anda nggak bisa punya mental yang oke kalau tidurnya kurang, Anda nggak bisa bangun hubungan baik kalau nggak punya waktu. Setiap pilar ini saling menopang satu sama lain. Jadi, di mana dong posisi uang dalam semua ini? Nah, sekarang kita sampai di tipe kekayaan yang kelima dan terakhir. Perhatiin deh definisinya. Bukan punya uang paling banyak, tapi punya cukup uang buat hidup tanpa stres finansial dan buat jadi pondasi yang mendukung 4 tipe kekayaan yang lain. Kalimat ini ngerangkum peran uang dengan sempurna. Uang itu bukan tujuan akhir. Ia adalah fondasi yang memungkinkan kita membangun hal-hal lain. Ia adalah alat yang kita pakai buat beli waktu, jaga kesehatan, dan merawat hubungan. Masalahnya, banyak orang cuma fokus sama alatnya aja. Mereka sibuk ngumpulin alat yang lebih besar, lebih canggih, tapi lupa buat apa alat itu diciptakan. Jadinya, mereka kejebak ngejar angka di rekening bank, sementara kekayaan waktu, sosial, mental, dan fisiknya malah terkuras habis. Jadi, gimana caranya kita menyatukan semua ini untuk membangun kehidupan yang benar-benar sejahtera? Ketika Anda punya kelimanya, Anda menciptakan sebuah siklus positif. Badan dan pikiran yang sehat bikin Anda punya energi buat bangun hubungan dan cari uang. Uang, di sisi lain, bisa memberi Anda waktu dan sumber daya buat tetap sehat. Semuanya bekerja sama, saling menguatkan. Jadi, kerangka kerja ini bukan soal menolak ambisi atau berhenti kerja ya, sama sekali bukan. Ini soal membangun kehidupan di atas fondasi yang lebih kokoh dan seimbang, biar kita jadi lebih produktif dan yang penting, lebih puas. Pertanyaan terakhir untuk Anda adalah, setelah melihat kelima tipe ini, tipe kekayaan mana nih yang mau Anda investasikan selanjutnya?